Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari Kyai Haji Yatullah Huda beserta keluarga Allazi Sami'na wa Ata'na, dan saya hormati pula seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Bukhari dan seluruh hadirin santriwan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah penuh barokah. Amin amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat wassalam tetap tertuju deraskan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berjuang dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yang dengan ajaran ad-dinul Islam, iman wal ihsan. Baik berdirinya saya di sini, saya akan mengucapkan beberapa kata dan beberapa pesan kepada kalian semua terkait dengan keutamaannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, karena sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang memiliki ilmu, dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dan orang yang memiliki ilmu, dia tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dengan ilmu pula, orang bisa beribadah dengan mantap pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia tahu jalan yang benar sesuai dengan syariat-syariat Islam. Namun sebaliknya, seandainya dia tidak tahu, tidak memiliki ilmu, maka dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan itu seakan-akan sia-sia. Ibaratkan orang yang memiliki ilmu itu orang yang berjalan di lentera-lentera keimanan dan lentera-lentera keilmuan. Namun apabila dia tidak memiliki ilmu, maka dia berjalan di atas kegelapan, seakan-akan dia tidak memiliki jalan dan tujuan. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai agama-agama Islam, keturunannya umat Islam, maka kita wajib menuntut ilmu. Karena Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatul kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Kalau kalian ingin bahagia di dunia, tutuplah ilmu. Kalau kalian ingin bahagia di akhirat, tuntutlah ilmu. Jika kalian ingin tenang di dunia wal akhirat, tuntutlah ilmu. Dimanapun berada, tuntutlah ilmu. Karena sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Yang dimaksud adalah dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, di mana saja. Intinya jangan lupa tetap tuntutlah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu adalah sangat luas, sedangkan yang kita miliki hanya setetes. Andaikan kalian tahu perbandingannya, ilmu itu adalah lautan, sedangkan yang kita dapatkan hanya setetes. Makanya jangan pernah untuk berhenti menuntut ilmu. Perlu diingat bahwasanya menuntut ilmu itu sangatlah banyak caranya bagi kita sebagai santri. Yang pertama, dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah ulama, baik itu Abdul Somad, baik itu Syekh Adi Dayat, baik itu Gus Baha atau sejenisnya. Itu salah satu kuncinya untuk kita mendapatkan ilmu. Atau dengan cara membaca buku-buku, kitab-kitab, itu juga bisa. Sebagai santri itu adalah hal yang wajar bagi kita. Atau dengan cara sekolah, seperti halnya di sini, di pondok pesantren. Itu adalah kunci kita untuk mendapatkan ilmu. Maka janganlah sampai kalian untuk merasa cukup menuntut ilmu, karena ilmu itu masih banyak dan masih luas yang belum kita ketahui. Perlu diingat juga, di samping kita menuntut ilmu,
janganlah lupa kewajiban ini, yaitu mengamalkannya. Karena sesungguhnya kalau kita tidak mengamalkannya, maka sudah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan neraka bagi orang yang tidak mau mengamalkannya. Yang dimaksud mengamalkannya adalah yaitu memberikan pengetahuan terkait dengan ilmu kita kepada orang-orang yang tidak tahu, kepada orang yang belum mengerti tentang agama. Maka selayaknya kita yang sudah mendapatkan ilmu, maka hal wajib bagi kita mengamalkannya. Maka janganlah kita sampai tidak mengamalkannya. Semoga kita dijauhkan dari api neraka dan semoga kita selalu istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmu itu kepada seluruh umat manusia ini. Karena sesungguhnya ibadah yang besar adalah memanfaatkan ilmu atau mengamalkan ilmu tersebut. Karena barang siapa yang memberikan satu pembelajaran kepada orang yang belum tahu, maka pahala jariah bagi dia yang memberikan ilmu tersebut kepada orang yang tidak tahu tersebut. Sampai hari kiamat pun tetap akan tercatat, tetap akan mengalir bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Perlu diingat juga bahwasanya di umur-umur kalian yang masih muda ini, itu sangatlah sulit emang menuntut ilmu. Sangatlah susah untuk menuntut ilmu. Ibaratkan orang yang mengukir di atas batu. Andaikan orang tersebut mengukir di atas batu itu sangatlah sulit, sangatlah lama. Namun seandainya sudah jadi, maka ukiran tersebut akan dilihat, akan terlihat walaupun orangnya yang mungkin sudah meninggal. Namun seandainya dia itu menuntut ilmu di saat muda tersebut, pasti walaupun sudah tua, pasti akan tetap ingat sampai pun meninggal. Namun apabila sudah tua atau sudah dewasa, janganlah merasa susah untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya di umur-umur dewasa itu adalah paling mudah untuk menuntut ilmu, karena mudah paham, mudah mengerti. Namun perlu diingat bahwasanya walaupun sudah dewasa itu mudah juga untuk lupa ilmu tersebut. Ibaratkan orang yang mengukir di atas air, memang mudah, memang cepat, namun sudah lama akan menghilang ukiran tersebut. Seperti itulah halnya antara menuntut ilmu dan ilmu. Namun kalian sebagai santri janganlah menyerah untuk menuntut ilmu. Mentang-mentang kalian muda, kalian akan semangat, sedangkan tua tidak semangat karena sudah mudah lupa dan sudah pudar keingatannya. Namun janganlah, karena sesungguhnya ilmu itu masih luas. Walaupun kalian masih sudah tua, tetaplah tuntut ilmu, karena tidak ada batasannya ilmu dan tidak ada habisnya ilmu tersebut. Mungkin cukup itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena alisanu malu khotok wa nisyan, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Dan ingat, undur man qala wala tandur man qila. Dan janganlah lihat siapa yang berbicara, namun lihatlah apa yang dibicarakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Allahumma fiqillah bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.